Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Indriani dengan NIM 1860205221069. Saya dari kelas PGMI 3D. Kali ini kita akan belajar tentang evaluasi kurikulum. Isi pembahasan dari PPT saya yaitu yang pertama, pengertian evaluasi, yang kedua, tujuan evaluasi, yang ketiga, fungsi evaluasi, yang keempat, evaluasi mikro, dan evaluasi makro. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu berdasarkan pertimbangan kriteria berbagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka melihat keefektifan kurikulum dalam lembaga tersebut. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Artinya yaitu evaluasi akan membantu para pengambil keputusan berdasarkan berbagai informasi mengenai kegiatan yang dilakukan dalam proses pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan pelaksanaan evaluasi kurikulum. Yang kedua yaitu menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Artinya, evaluasi akan memberikan judgement terhadap kriteria keberhasilan atau kegagalan terhadap apa yang terjadi. Yang ketiga yaitu mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Artinya, evaluasi akan memberikan solusi tindakan yang akan dilakukan sebagai upaya perbaikan. Yang keempat yaitu memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dalam pelaksanaan suatu kurikulum. Maksudnya yaitu evaluasi akan memberikan pertimbangan mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu kurikulum. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum yang pertama yaitu mampu menyeleksi sumber daya atau metode yang paling tepat dalam sebuah kegiatan. Contohnya, evaluasi dalam dunia kerja. Evaluasi terjadi untuk mempertimbangkan atau seleksi pegawai mana yang tepat untuk suatu proyek atau suatu jabatan. Yang kedua yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses tertentu. Contohnya yaitu dengan adanya evaluasi suatu jadi mengerti bagaimana suatu proses akan berjalan lebih efektif. Pertimbangan penempatan atau bagaimana pengaplikasiannya. Contohnya pada siswa, evaluasi mampu menempatkan siswa pada program tertentu sesuai karakteristiknya. Yang ketiga yaitu menelaah suatu kelemahan serta faktor penyebabnya. Evaluasi sangat lekat dengan hasil akhir, sehingga akan mudah untuk melihat suatu kurikulum, suatu kelemahan, atau kegagalan dalam suatu kegiatan. Yang terakhir yaitu memberi informasi seberapa jauh dan kesempatan telah dicapai suatu program. Selanjutnya yaitu evaluasi makro. Evaluasi makro cenderung menggunakan sampel dalam menelaah suatu program dan dampaknya. Evaluasi
Yang bersifat makro, sasarannya adalah program pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki bidang pendidikan. Contoh evaluasi makro yaitu seperti pada skala mikro adalah evaluasi program pembelajaran di kelas. Nah, evaluasi program mikro pada umumnya dilaksanakan secara periodik dalam waktu yang relatif singkat selama berlangsungnya program pembelajaran di kelas. Dalam hal ini dikenal dengan istilah evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan selama berlangsungnya program pembelajaran. Oleh karena itu, dari sisi program disebut pula dengan istilah evaluasi proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi mikro. Evaluasi mikro sering digunakan di tingkat kelas, khususnya untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik. Pencapaian belajar ini bukan hanya yang bersifat kognitif saja, tetapi juga mencakup sebuah potensi yang ada pada peserta didik. Jadi, sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggung jawabnya adalah pendidik untuk sekolah atau untuk perguruan tinggi. Evaluasi juga dilakukan pada skala makro yang titik beratnya pada masalah efisiensi pelaksanaan, yaitu berkenaan pada strategi dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, evaluasi pada skala makro akan lebih baik jika dilakukan oleh pihak luar atau pihak independen. Evaluasi hasil belajar pada masa lalu hanya untuk mengetahui sejauh mana sih isi materi atau bahan ajar sudah dikuasai oleh subjek belajar. Sekarang, evaluasi hasil belajar lebih diorientasikan kepada seberapa jauh sasaran pendidikan telah dapat dicapai dan disertai pula dengan pelacakan peran berbagai faktor penentuan aktualisasi proses pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang evaluasi kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.